Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Ihwatu iman yang dimuliakan Allah, saya akan membawakan sedikit membaca sejarah di mana kejayaan Islam itu, di mana umat Islam itu bangkit pada masa jayanya. Masa kejayaan Islam pada saat periode klasik sekitar tahun 650 sampai 1250. Pada kurun waktu itu terdapat dua kerajaan besar. Nah, dua kerajaan besar ini merupakan ujung tombak dari perkembangan Islam. Salah satunya Daulah Umayyah atau Bani Umayyah. Dalam penyebaran Islam, Daulah Umayyah ini berhasil mempersatukan wilayah-wilayah barat seperti dari Cina hingga ke Perancis. Nah, bagian selatan di bawah naungan Kekhalifahan Islam ini yang kita namai dengan Kekhalifahan Bani Umayyah, masa ini adalah masa keemasan Islam. Kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah merupakan kekhalifahan kedua Islam yang dilakukan di Baghdad dan Irak. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah berkembang pesat dan menjadikan Islam sebagai pusat ilmu pengetahuan. Kemudian faktor-faktor kemajuan Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah. Faktor yang pertama adalah faktor internal dari dua kerajaan ini. Pertama, konsisten dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Dan faktor berikutnya, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Islam sebagai penyejuk. Kemudian faktor berikutnya adalah ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk lebih maju karena memiliki pikiran-pikiran besar, ide-ide yang besar, dan mendukung masyarakat-masyarakat atau umat Islam untuk berpikir lebih maju dari umat-umat sebelumnya. Kemudian faktor berikutnya adalah Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menanggapi kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi. Keseimbangan dalam menanggapi atau keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi, sehingga keduanya sangat berseimbang sehingga masyarakat Islam atau umat Islam lebih sejahtera, damai. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal dari dua kerajaan ini sehingga mereka lebih maju, mereka lebih sangat ditakuti. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lainnya yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Kemudian berikutnya, gerakan terjemahan pada masa periode klasik, usaha penerjemahan kitab-kitab yang dilakukan dengan giat. Ihwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan faktor atau indikator dari keberhasilan dan kemajuan mereka dalam perkembangan Islam. Nah, ihwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari faktor-faktor yang di atas, baik internal maupun eksternal, kesuksesan Islam juga dipengaruhi oleh gerakan-gerakan ilmiah dan etos keilmuan dari para ulama. Pertama, melaksanakan ajaran Al-Quran. Seluruh isi Al-Quran, seluruh perintah yang ada di dalam Al-Quran dan larangannya, itu sangat mempengaruhi karena kita melaksanakan semua yang diperintahkan dan semua yang dilarang. Nah, kemudian yang kedua, melaksanakan isi hadis. Dari semua yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, sepakat pada saat zaman itu semua untuk melaksanakan, dan semua yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW mereka tinggalkan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan ilmu agama dalam berijtihad. Mereka tidak hanya merujuk kepada satu buku atau merujuk kepada satu kitab, tapi kitab-kitab klasik atau kitab-kitab terdahulu mereka terjemahkan dan berijtihad, menemukan ilmu-ilmu baru terhadap perkembangan Islam dan gerakan-gerakan ilmiah sehingga Islam itu sangat maju dan sangat ditakutkan. Kemudian yang keempat,
ulama yang berdiri sendiri serta menolak menjadi pegawai atau politikus dalam pemerintahan. Kemudian tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat ijtihad dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan pada masa atau kerajaan kedua itu adalah tokoh filsafat, bidang kedokteran, bidang matematika, bidang astronomi, bidang seni ukir, kemudian ilmu hadis. Adnallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.